Halo semuanya, balik lagi di BFET. Jadi, hari ini, di video kali ini, gue mau ngebahas kaitannya sama carnivore diet lagi ya. Gue mau ngebahas pengalaman pribadi ya, pengalaman cewek gue sendiri, pengalaman cewek gue, terus pengalaman gue juga, tapi mungkin nggak separah pengalaman cewek gue ya. Jadi gue hari ini itu mau ngebahas gimana sih caranya kita itu bisa sembuh dari depresi ya, terus anxiety, panic attack bahkan ya, atau yang paling parahnya mungkin bipolar disorder. Tapi gini, gue mau kasih disclaimer dulu ya. Gue bukan dokter ya, gue bukan psikiater, psikologis ya. Intinya gue itu ingin membantu teman-teman semua ya. Yang gue sampaikan ini, jangan anggap ini adalah medical advice ya. Jangan anggap ini adalah medical advice, jangan. Karena gue bukan dokter gitu. Gue kuliah, bukan kuliah kedokteran ya. Jadi itu, gue mau kasih disclaimer dulu. Gue bukan dokter, gue bukan psikiater, gue bukan psikolog. Tapi gue mau bagi-bagi pengalaman ya. Sebelum ngomongin pengalaman cewek gue ya, pengalaman yang dia hampir bunuh diri segala macem gitu ya, gue mau kasih tahu dulu sejarahnya, atau simpelnya jangan sejarah deh, kepanjangan sejarah. Nah, jadi apa nih penyebab dari mental health issue ini ya, masalah-masalah penyakit mental ini ya. Ya, gue bahas itu dulu nih, penyebabnya dulu, biar kita tahu. Gue tahu dari mana nih, ya kan? Gue tahu dari mana? Lu siapa lu anjing? Lu siapa nyet gitu? Lu siapa sosok ngasih tahu gue gitu kan? Jadi gue tuh udah ngikutin salah satu dokter, dia juga carnivore juga, ketogenic diet carnivore. Terus dia itu adalah dokter Harvard train ya. Jadi si dokter ini udah puluhan tahun ya, dia tuh ngurusin tentang mental health, ngurusin tentang pasien-pasien yang yang ada kaitannya sama mental health. Dia tuh dokter. Namanya adalah Dr. Georgia Ede MD. Nah, jadi si Georgia Ede MD ini bilang bahwa anjing udah kayak kuliah, tapi gue jamin ini nggak bosen. Ini menarik banget. Kalau ngomongin mental health, kita harus pahamin dulu, kata dia. Apa aja nih penyebabnya? Ya, penyebabnya tuh ada 3. Apa aja? Pertama, nutrient deficiencies. Apa tuh nutrient deficiencies? Nutrient deficiencies itu adalah lu kekurangan nutrisi. Contoh. Badan lu seharusnya, kalau lu ketogenic diet, badan lu yang seharusnya butuh lemak untuk energi, tapi lu cuman makan protein doang, daging yang lean. Sehingga apa? Sehingga lu nggak dapet lemak. Lu kekurangan nutrisi. Itu contoh. Banyak contoh lain yang lebih parah lagi efeknya. Itu pertama. Yang kedua adalah toxicity. Nah, jadi toxicity itu apa? Ya, toxicity itu adalah racun yang kita makan dari makanan kita, ya. Jadi makanan kita tuh efeknya atau dampaknya tuh toksik terhadap badan kita, menyebabkan kita tuh stressful, pencernaan kita tuh stres lah segala macem, jadi akhirnya ngefek ke otak segala macem. Nanti gue jelasin ya. Yang ketiga itu adalah metabolic mayhem. Metabolic mayhem tuh masalah metabolik, contohnya insulin resistance. Apa insulin resistance? Insulin resistance itu adalah ketika lu makan karbohidrat terus-menerus ya, setiap hari, badan lu secara terus-menerus setiap hari nih, karena lu makan karbohidrat mulu ya, karena kita tuh bego gitu ya, kita nggak tahu pilihan yang baik gitu ya. Akhirnya kita makan terus karbohidrat ya, gula segala macam, sehingga pankreas kita ngeluarin insulin terus-menerus sampai akhirnya ibaratnya udah overload lah ibaratnya. Jadi namanya insulin resistance. Simpelnya overload lah ya. Insulinnya tuh terlalu banyak keluar dan lain-lain, akhirnya udah nggak bisa dihandle, ya udah insulin resistant. Itu salah satu metabolic mayhem. Jadi itu 3 penyebab dari mental health issue ya. Cerita pengalaman ya, pengalaman cewek gue ini, dia itu dulunya karena saking gimana ya, dia tuh kan tidak sama kayak gue dulu ya. Gue dan dia tuh sama-sama nggak tahu nutrisi ya, sama-sama hidupnya di zaman modern, sama-sama hidup bukan makan seperti leluhur kita ya. Leluhur kita yang makan daging doang ya kan. Jadi dia itu karena kayak makanannya ya, contohnya dulu pas dia lagi depresi mau bunuh diri gitu ya. Jadi dia tuh sampai buat diary gitu ya. Kayak tulisannya tuh aneh-aneh lah, pokoknya mau bunuh diri. Dia kayak, bahkan dia nggak mau ketemu sahabatnya sendiri karena dia saking depresnya dia gitu loh. Oke. Nah, jadi gini, gue tanya ke dia, pada saat lu depres, lu makan apa? Makan apa lu? Ya kan? Ya, gue makan kayak misalnya gummy bear, ya kan, Haribo, ya. Dia makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, kayak chat time, terus boba-boba lah ya, yang manis-manis deh. Jadi sehingga minuman tersebut ya, karena nggak natural, kuncinya nggak natural, tidak sesuai dengan leluhur kita makanannya, tidak sesuai dengan apa yang genetik kita biasa terima gitu ya. Akhirnya dia kayak depres, menggendut lah dia, pipinya makin tembem, terus dia depres, dia nggak mau ketemu temennya segala macem. Nah, ketika
dia cut tuh ya, manis-manis semuanya ya. Minuman manis dia cut semuanya, diganti sama air doang. Tapi dia suka kopi ya. Ya nggak masalah, kopi dikit-dikit lah ya. Pokoknya dia cut semua yang manis-manis, minuman yang manis dia cut semua. Terus makanan juga diganti dari yang awalnya makan nasi ya, makan sushi ya yang ada nasi-nasinya, dia cut jadi carnivore. Makanan itu cuma daging doang. Setelah itu, bagaimana perubahannya? Perubahannya gradual. Gradual itu apa? Perlahan-lahan. Dia itu dari yang depresi banget, itu depressed banget, akhirnya dia bisa ibaratnya nggak ngerasa sedih lagi gitu. Ya dia happy aja gitu. Ya simply, gue nggak sedih lagi gitu. Nah, jadi gitu. Jadi pengalamannya sampai sekarang dia kan masih carnivore ya, sama gue juga masih carnivore, nggak ada lagi tuh perasaan pengen bunuh diri. Bahkan dia udah berani opening up ya ke gue bahwa ya ini mah beratnya zaman dia masih dark times lah ya, maksudnya zaman masih makan yang nggak bener ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dari sejarahnya ya, manusia zaman dulu itu dia tuh jarang, bahkan rare. Nah jadi kalau lu pada nih ya yang pengen bebas dari depresi gitu ya, bebas dari bipolar disorder kalau lu punya bipolar gitu ya. Maksudnya kita bukannya menghilangkan bipolar itu enggak. Jadi kita bikin bipolar itu remisi, ngerti nggak? Jadi dia tuh ya remisi aja gitu. Kecuali kalau lu makan yang aneh-aneh lagi, itu muncul lagi, depresinya muncul lagi. Gitu ya. Jadi kita bukannya menghilangkan mental health issue-nya, tapi kita membuat supaya mental health-nya itu diremisi. Tapi kalau ketika lu makan lagi yang aneh-aneh, makan yang manis-manis ya, makan tumbuh-tumbuhan ya, lu akan mengalami tadi depresi, anxiety, bipolar disorder itu kalau lu punya bakal naik lagi, bakal muncul lagi. Nah, jadi buat temen-temen ya, kalau lu lagi depres ya, karena lu gendut ya, karena lu kayak celeng gitu ya, lu coba deh, lu coba diet ini, gue berani jamin. Pertama, berat badan lu turun, pasti. Kedua, makanan lu enak-enak. Ketiga, apa? Lu nggak ada lagi yang namanya depresi. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena setelah gue riset ya, lama, maksudnya setelah gue riset apa yang dibilang sama Georgia Ede ini, terus apa yang gue lihat, kenyataannya, apa yang gue rasain pribadi, emang beda. Ketika otak kita yang dongo ini, yang dongo mah kita. Ketika otak kita dan tubuh kita, dia butuh makan, terus kita kasih makanan yang paling baik, yaitu dari produk hewani, mereka seneng gitu loh. Mereka bisa gunain nutrisinya, misalnya makronutrisi dan mikronutrisi, untuk beraktivitas gitu loh. Jadi kalau lu ngasih dia yang racun, dia malah rusak gitu. Dia malah stres, dia malah depresi. Ya. Jadi gitu, buat teman-teman yang pengen misalnya lagi depres ya, punya masalah mental health gitu ya, teman-teman bisa coba ini carnivore diet ini ya. Lu cek video gue ngebahas carnivore diet. Lu cek gimana caranya, cara carnivore diet ya. Gue jamin seminggu lu udah pasti berubah ya. Kalau nggak seminggu, 2 minggu ya. Paling cepat seminggu. Oke? Lu ikutin tips dari gue jamin depresi lu bakalan hilang. Kita bakal hidup happy, bersemangat ya. Ya happy. Segitu aja video dari gue. Semoga ngebantu lu ya. Semoga ini bermanfaat buat lu ya. See you next video. Bye-bye.